Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ulika Lestari. Saya dari kelas PAI 2A. Baik, di sini kita akan membahas mengenai teknik penilaian pembelajaran PAI pada ranah pengetahuan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andi Prasetyowo, SPDI, MPDI. Yang pertama yaitu konsep dasar teknik penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Jadi di sini meliputi kemampuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir dari tingkatan rendah sampai tingkatan tertinggi, yaitu dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan. Yang pertama ada kemampuan faktual, yaitu pengetahuan faktual, yang mana pengetahuan ini meliputi semua informasi yang mendetail dan spesifik, seperti tanggal terjadinya peristiwa. Jadi contohnya di dalam bidang pendidikan agama Islam yaitu pengetahuan tentang huruf hijaiyah contohnya. Kedua yaitu pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang mana pengetahuan dasar yang saling berhubungan dan strukturnya lebih besar sehingga dapat digunakan bersama-sama sehingga mencakup kategori pengetahuan. Contohnya seperti mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang tajwid seperti hukum qalqalah, mim sukun, dan nun sukun. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana untuk melakukan sesuatu, metode untuk mencari sesuatu, yang di sini mengutamakan kemampuan, algoritma, teknik, dan metode. Jadi ketika pengetahuan faktual dan konseptual itu mewakili pertanyaan apa, di sini pengetahuan prosedural itu bergulat dengan pertanyaan bagaimana. Contohnya di dalam PAI yaitu pengetahuan tentang bagaimana runtutan dalam berwudu yang benar. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif, yang memang dapat diartikan sebagai suatu kesadaran tentang kognitif diri sendiri, bagaimana kognitif dalam diri kita itu bisa berjalan serta bagaimana kita bisa mengaturnya. Contohnya, ketika dalam peserta didik diberi suatu bacaan qalqalah, setelah itu peserta didik dengan mandiri berinisiatif untuk mencari contoh bacaan tersebut di dalam Al-Quran. Jadi contoh lainnya yaitu seperti peserta didik diberi beberapa tema perilaku terpuji untuk dibuat narasi, kemudian peserta didik diminta untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dengan menggunakan ilmu yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu tahapan penilaian pengetahuan sesuai kurikulum 2013. Yang pertama ada menyusun perencanaan, yang di dalamnya yaitu menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang disusun. Selanjutnya menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Selanjutnya menyusun kisi-kisi penilaian. Yang kedua ada pengembangan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu memilih bentuk instrumen yang digunakan, lalu menulis butir instrumen, yang selanjutnya menulis rubrik penilaian. Yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian, dan yang keempat memanfaatkan hasil penilaian. Yang selanjutnya yaitu teknik penilaian pada ranah pengetahuan, yang di dalamnya yaitu ada tes tertulis, yaitu tes dengan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Jadi di dalam penilaian tes tertulis ini ada beberapa bentuk instrumen soal, yaitu pilihan ganda, isian jawaban singkat, mencocokkan atau menjodohkan, benar salah, ataupun bentuk instrumen uraian. Yang A ada jawaban singkat, yaitu
bentuk pertanyaan yang digunakan, dan instrumen penilaian jawaban singkat ini menggunakan kalimat tanya langsung atau pernyataan belum lengkap. Contohnya dalam PAI yaitu landasan hukum seorang memasuki masjid menggunakan pakaian yang indah terdapat dalam surat. Kelebihan dari jawaban singkat ini yaitu mudah dalam penyusunan instrumen, dapat digunakan pada semua mata pelajaran, dan kekurangannya kurang sesuai untuk menilai kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu benar salah. Penilaian pengetahuan dapat dinilai dengan menggunakan instrumen benar salah yang masing-masing pernyataan hanya memiliki dua kemungkinan pilihan jawaban, benar salah, setuju atau tidak setuju, dan lainnya. Contohnya dalam PAI yaitu Al-Hayyu adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Maha Pencipta, benar atau salah. Kelebihannya, waktu yang terbatas, jadi peserta didik dapat menyelesaikan banyak butir pernyataan sehingga ruang lingkup penilaian pengetahuan yang cukup luas dapat terwakili. Kekurangannya yaitu butir soal benar salah ini kurang mampu memberikan hasil penilaian secara maksimal, dan peluang peserta didik untuk menjawab secara menebak ini cukup besar. Yang C yaitu mencocokkan atau menjodohkan, yaitu instrumen penilaian ini digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik dari dua kolom, yaitu kolom pernyataan dan yang dipasangkan dengan jawaban yang dapat berupa kalimat, simbol, ataupun angka. Kelebihannya, bentuk tes yang relatif singkat dan dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan waktu yang relatif singkat juga, dan pembuatan tes tersebut relatif mudah. Tetapi kekurangannya terbatas pada pengetahuan faktual yang memang sifatnya hafalan bagi peserta didik, dan juga tidak mudah dalam menentukan materi yang sama atau homogen terhadap topik pengetahuan yang akan dinilai. Yang selanjutnya yaitu pilihan ganda. Jadi, bentuk tes pilihan ganda ini dapat digunakan untuk menilai pengetahuan faktual, konseptual, ataupun prosedural. Contohnya yaitu berikut ini rambu-rambu dalam berhias agar tidak melanggar syariat Islam, kecuali. Dan kelebihannya dalam soal pilihan ganda ini, penggunaan butir pilihan ganda ini bagi peserta didik tidak dapat mengetahui saat salah satu pilihan jawaban yang disediakan salah. Jadi, peserta didik harus tahu pilihan jawaban yang benar di antara yang lainnya. Kekurangannya, tidak dapat menilai kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah secara rinci. Yang terakhir yaitu bentuk uraian atau esai. Bentuk ini sering digunakan untuk menilai pengetahuan faktual peserta didik, namun tidak menutup kemungkinan untuk menilai pengetahuan konseptual dan prosedural. Jadi di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk menuliskan jawaban sendiri sesuai dengan sudut pandang dan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki. Contohnya yaitu jelaskan mengapa Islam sangat mengedepankan akhlak atau etika dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Di sini kelebihannya dari soal uraian ialah untuk menilai pengetahuan yang lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk tes tertulis lainnya, dan juga mudah dalam penyusunannya. Lalu kelemahannya ialah di dalam masalah penyekoran, karena di sini perlu dibuat rubrik penyekoran yang baik untuk menghindari penilaian yang subjektif.
Selanjutnya yaitu teknik penilaian tes lisan, yaitu pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika dalam pembelajaran. Jawaban peserta didik ini dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Lalu yang ketiga yaitu ada teknik penilaian penugasan. Bentuk penilaian penugasan ini adalah memberikan penugasan terhadap peserta didik. Jadi, teknik penugasan ini dapat diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah ataupun proyek sesuai dengan indikator pengetahuan yang akan dinilai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.